Sebelumnya, Wang Ling terjerumus dalam domain tanpa belas kasihan milik Red Butterfly. Akhirnya, Wang Ling mendapatkan kembali ketenangannya dan mengeluarkan gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati. Sebuah tangan raksasa keluar menghancurkan domain tanpa belas kasihan. Red Butterfly langsung muntah darah dan jiwa asalnya rusak. Meski demikian, dia mendapatkan pencerahan dan kebenciannya terhadap Wang Ling menghilang. Wang Ling tidak bisa membiarkannya hidup. Dia membentuk tombak batasan super kuat, melesat dengan tangan lain memegang pedang surgawi. Raksasa es meraih tombak batasan, tapi Wang Ling langsung menghancurkannya dengan ayunan pedang surgawi dan mengambil cambuk laser jiwa. Red Butterfly akhirnya meledakkan jiwa binatang logamnya terhadap Wang Ling, sehingga kultivasinya turun ke tahap awal formasi jiwa. Tidak berhenti sampai di situ, Red Butterfly juga mengeluarkan 3 jiwa binatang lainnya yang segera menyerang untuk mengakhiri hidup Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan 9 ukiran kayu domain waktu dan menghentikan pergerakan 3 jiwa binatang. Namun saat Wang Ling akan bergerak, Red Butterfly membentuk segel dan akan meledakkan 3 jiwa binatangnya lagi. Tetapi tiba-tiba Gon Sun Po datang menyelamatkan mereka dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Wang Ling terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Wang Ling menatapnya dengan dingin. Gong Sun Po berkata, "Zheng Niu, kamu menang. Pergi ke Gunung Zazaku untuk menerima pesanmu, dan seseorang akan mengatur semuanya untukmu. Setelah itu, kamu akan menjadi murid yang diundang oleh Zuzaku dari luar." Sebagai salah satu murid, Zuzaku dapat mengabulkan satu permintaanmu. Begitu telah memutuskan apa yang kamu inginkan, kamu dapat datang ke Gunung Zuzaku untuk menyatakan keinginanmu. Wang Ling menggertakkan giginya, mengayunkan pedang surgawi, dan memotongnya menjadi 2 garis, menandakan ketidakpuasannya. Melihat tindakan arogansi Wang Ling, Gon Sun Po marah dan membatalkan keinginan hadiahnya dan tidak memperpanjang masalah karena Wang Ling pemenangnya. Kemudian dia menunjuk ke langit, dan jiwa logam yang telah meledak kembali semula dan memberikannya pada Red Butterfly dengan tatapan tidak senang. Lalu dia menatap tajam ke arah Wang Ling, memintanya untuk menyerahkan cambuk laser. Dengan berat hati, Wang Ling mengembalikannya. Setelah Gong Sun Po meraih saul laser, tangan kanannya menuju ke udara dan pintu cahaya muncul. "Ayo pergi." Gong Sun Po berjalan melewati pintu. Red Butterfly dengan cepat mengikuti dan berkata pada Wang Ling, "Kamu pasti akan mati di lain waktu." Red Butterfly saat ini tidak tahu bahwa dia hanya memiliki 3 hari lagi untuk hidup. Wang Ling melangkah ke pintu cahaya. Ketika dia muncul kembali di altar, semua orang sudah pergi seperti tidak ada orang. Hanya ada plakat giok mengambang yang berisi peta menuju ke Gunung Zuzaku. Wang Ling mengeluarkan binatang nyamuk dan bermeditasi untuk memulihkan luka serius dan kultivasinya yang tidak stabil. Jika dia ingin sepenuhnya pulih, dia harus memasuki pelatihan tertutup. 3 hari kemudian di sebuah gua di gunung belakang Gunung Zuzaku, di dalam ada kolam dingin dan panas yang berusia 30.000 tahun. Di sekitar kolam ada 99 batu roh berkualitas tinggi yang membentuk 2 formasi dan melepaskan energi spiritual dalam jumlah yang tak terbayangkan. Pada saat ini, penguasa Zuzaku, Zhu Guanzi, berkultivasi di sana dan membuka matanya. Dia memerintahkan muridnya, Qian Feng, pergi untuk melahap kesadaran dan domain Red Butterfly. Qian Feng berkata, "Red Butterfly, tapi dia adalah putri surgawi negara salju." Ketika dia mengatakan putri surgawi, dia menjilat bibirnya dan membuat wajah penuh dengan penghinaan. Zhu Guanzi berkata, domain tanpa belas kasihan memiliki terobosan dalam pertempurannya dengan Zheng Niu. Jadi ini akan mencapai penyelesaian pertamanya, tapi dia belum menyadarinya.
Setelah melahapnya, kamu akan mendapatkan domainnya. Peluangmu untuk mencapai tahap kekuasaan akan meningkat lebih banyak. Aku sudah lama mencari gadis ini. Setelah mengatakan ini, Qian Feng pergi. Zhu Kunzi mengalihkan perhatiannya dan berkata pada muridnya Liu Mei yang memiliki 1000 avatar yang tersebar di berbagai negara untuk memahami hukum langit. Salah satu avatarnya berada di Sakte Suandao. Zhu Kunzi mengetahui bahwa Zheng Niu adalah Wang Ling. Zhu Kunzi tidak mempersiapkan Wang Ling untuk digunakan Liu Mei sebagai tungkunya, tetapi Zhao Yi yang memiliki domain kegilaan. Dikarenakan Zhao Yi telah tidak ada, Zhu Kunzi menyuruh Liu Mei untuk mendekati Wang Ling dengan berbagai cara dan meninggalkan jejaknya di hati daunnya. Lalu gunakan Wang Ling sebagai tungku Liu Mei untuk membantu domainnya mencapai penyelesaian yang lebih besar. Setelah berhasil, kamu akan mendapatkan kembali atas nyawanya dan domain kematiannya. Kamu akan memiliki peluang lebih tinggi daripada Feng Er untuk mengambil gelar Zuzaku. Liu Mei menghela nafas, dia menggigit bibir bawahnya dan mulai merenung. Oh, kamu tidak mau, Zhou Guzi berkata. Murid patuh, jawab Liu Mei dan pergi. Zhou Guzi melihat di kejauhan dan berkata, adik junior dari 4 orang yang kamu pilih, Zheng Niu adalah yang terlemah, jadi aku kira kamu tidak akan keberatan. Di dalam sebuah ruangan, Red Butterfly berkultivasi membuka matanya dan berkata, Zheng Niu, lain kali aku pasti akan membunuhmu. Aku akan mengabulkan keinginanmu untukmu. Sebuah suara tiba-tiba muncul. Red Butterfly menjadi waspada saat bertanya siapa. Segera Qian Feng muncul memperkenalkan dirinya dan dengan santai menunjuk dengan jarinya. Red Butterfly membetul segel dan menyerang, tetapi Qian Feng dengan mudah menghancurkannya dan jarinya mendarat di kening Red Butterfly. Tubuh Red Butterfly tidak bisa bergerak sedikit pun dan bertanya apa yang diinginkannya. Qian Feng berbisik di telinga Red Butterfly, aku ingin domain dan 4 elemen jiwamu. Mata Red Butterfly tercengang dan tubuhnya meronta-ronta kesakitan. Dia juga langsung menyadari bahwa ramalan gurunya salah besar, bukan Wang Ling tapi Qian Feng ini. Sementara itu, Liu Mei sedang merenung memikirkan Wang Ling yang telah tumbuh pesat dalam 500 tahun dan dilirik oleh penguasa Zuzaku. Liu Mei memiliki paras yang sangat cantik, seksi, dan memikat. Pria manapun akan jatuh dalam pelukannya. Jadi Liu Mei berpikir meninggalkan tanda Dao di hati Wang Ling tidak sulit. Detik berikutnya, Qian Feng datang melayang di udara. Liu Mei melihat Red Butterfly di belakangnya dengan kondisi seperti mayat hidup. Jelas Red Butterfly sekarang telah kehilangan energi kehidupan dan domainnya. Dengan kata lain, dia hanyalah boneka dan tungku bagi Qian Feng, bahkan diberikan nama kejam. Setelah Liu Mei menyapa Qian Feng, dia pergi. Qian Feng menatap punggung Liu Mei dengan tatapan jahat dan berniat menjadikan Liu Mei santapan berikutnya. Di suatu tempat di negara budidaya peringkat 1 di Duzaku, Yun Kunzi duduk santai dengan menikmati paha ayam. Ekspresinya sangat jelek ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Senior, kau dan aku telah berjuang bersama sepanjang hidup. Apakah kita akan terus bertarung bahkan ketika kita akan mati? Aku kalah dalam pertempuran untuk gelar Zuzaku saat itu sehingga kamu bisa memilikinya. Tapi kamu tidak harus mendorongnya terlalu jauh, karena Wang Ling dapat kembali dari alam surgawi. Dia dipilih olehku. Jika kamu menghancurkannya, aku akan menghancurkan Qian Feng. Dia melemparkan paha ayam di tangannya dan matanya bersinar karena amarah. Namun aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Mungkinkah Wang Ling mengubah gadis kecil Liu Mei menjadi tungku kultivasinya? Mari kita lihat apakah muridmu lebih baik atau kandidat yang aku pilih lebih unggul.
Wang Li membuka matanya setelah berkultivasi di atas binatang nyamuk. Luka di tubuhnya tidak masalah, tapi luka pada jiwanya cukup serius. Luka ini mirip dengan Red Butterfly, tetapi dia memiliki terobosan. Selain itu, Wang Li memiliki perasaan berbahaya yang sangat kuat saat ini. Tiba-tiba binatang nyamuk berhenti. Sebuah formasi raksasa muncul di atas langit. Wang Li langsung berteleportasi setelah menyingkirkan binatang nyamuk, namun hanya 1000 kaki jauhnya. Segera setelah itu, formasi di langit bergerak dan gelombang energi spiritual yang kuat mengalir keluar darinya. Wang Li kaget dan tersedot ke dalam formasi dibawa ke suatu pegunungan. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal muncul di atas langit. Dia, Li Yuanfeng, lagi duduk di kursi. Di depannya ada meja dengan teh. Li Yuanfeng memberitahu Wang Li akan mengambil nyawanya untuk balas dendam Red Butterfly. Dia langsung memberikan tekanan kuat pada Wang Li. Melihat tingkat kultivasinya, Wang Li tanpa ragu mencoba merobek celah ruang untuk melarikan diri dengan kompas bintang. Wang Li terkejut bahwa dia tidak bisa membuka celah ruang. Li Yuanfeng berkata telah memasang formasi untuk menyegel ruang di wilayah ini dan kompas bintang sudah menjadi sampah. Wang Li berbalik pergi dan ingin berteleportasi, tetapi tidak bisa juga. Sambil minum teh, Li Yuanfeng mengejar Wang Li dengan santai. Dia biasanya tidak bertindak secara pribadi dan juga tidak akan membiarkan pertahanannya turun hanya karena targetnya adalah seorang kultivator formasi jiwa. Zheng Niu, kamu pasti sekarat kali ini. Ekspresi Wang Li semakin tertekan. Dia mengeluarkan pelaka giok dengan energi spiritual mengelilinginya, lalu mengirim pesan pada Suntai dan pelaka giok menghilang. Tepat pada saat ini, Wang Li terkejut dan langsung berhenti. Ada 2 orang berjubah hitam muncul di depannya. Satunya berada di tingkat transformasi jiwa tahap awal. Saat ini, Li Yuanfeng tiba dan berkata, "Tidak perlu lari, Zheng Niu. Hari ini adalah hari kematianmu." Dia mengangkat tangan kanannya ke arah Wang Li. Angin tornado tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah Wang Li. Wang Li dengan cepat mundur sembari mengayunkan pedang surgawinya. Energi pedang surgawi menghancurkan angin tornado dan menyerbu ke arah Li Yuanfeng. Li Yuanfeng dengan senyum mengejek memblokir energi pedang surgawi dengan tangan kanannya. Dia terkejut setelah menerima serangan itu. Tangannya seperti mati rasa. Saat ini Wang Li dengan cepat lari. Dengan kultivasinya yang turun, energi spiritualnya berantakan. Jiwa asalnya juga telah mengalami kerusakan. Jadi dia tidak bisa menunjukkan kekuatan sejatinya. Tepat pada saat ini, kultivator transformasi jiwa yang mengenakan jubah hitam menyerang punggung Wang Li dengan telapak tangan raksasa. Menghadapi serangan ini, Wang Li menggunakan pedang surgawinya untuk menahannya. Saat dihantam, dia muntah darah dengan ekspresi menyakitkan, sementara tubuhnya jatuh ke tanah. Dia batu seteguk darah besar bersama dengan beberapa bagian kecil organ dalamnya. Wajah Wang Li hampir seperti orang mati dan ada lebih banyak luka sekarang. Orang berjubah hitam mengambil pedang surgawi Wang Li. Ini adalah pedang yang bagus, bahkan ada jiwa pedang di dalamnya, tidak buruk. Li Yuanfeng tersenyum dan berkata, "Pedang itu milikmu, tapi bendera kecil yang bisa menarik kesengsaraan ilahi itu milikku. Baiklah, kompas bintang awalnya milik klanku, jadi aku akan mengambilnya kembali." Wang Li berjuang untuk bangun, kakinya sedikit gemetar. Ini karena luka-lukanya. Dengan ekspresi kebencian dia menatap pria tua berjubah hitam dan berkata, "Klan iblis raksasa." Pak tua berjubah hitam melepaskan topengnya memperlihatkan seorang berambut abu-abu dengan mata cahaya bulan. Dia memandangi Wang Li sembari tertawa dan menuduh Wang Li telah mencuri kompas bintang dari Cihu dan hari ini dia akan mengambilnya kembali.
Tatapan Wang Ling gelap, tangan kanannya bergetar ketika dia menelan pil obat dan dengan tenang berkata, "Dua monster tua transformasi jiwa keluar sekaligus untuk membunuhku. Kehormatan ini aku akan mengingatnya." Liu Wanfeng berkata, "Meskipun akan mati, kamu harus mati dengan bahagia. Adapun harta, aku sangat tertarik pada mereka." Dengan itu dia menunjuk Wang Ling dan gelombang energi spiritual yang kuat melesat dari jarinya. Wang Ling mengeluarkan bendera larangan, membentuk banyak perisai dinding batasan. Ketika bertabrakan, gelombang energi spiritual mendobrak banyak dinding batasan dan berhasil dihentikan. Melihat serangannya dapat diblokir, Liu Wanfeng sangat tertarik untuk mengambil dan mempelajari bendera larangan di tangan Wang Ling. Wajah Wang Ling saat ini sangat pucat dalam keputusasaan. Dia ingin mengulur waktu sampai Sun Tai datang, tapi energi spiritualnya telah habis saat menggunakan bendera larangan tadi. Saat Liu Wanfeng akan menyerang Wang Ling lagi, dia berhenti saat salah satu orang berjubah angkat bicara untuk menghabisi Wang Ling dengan tangannya sendiri. Setelah itu dia berbalik dan melepaskan topengnya. Wang Ling terkejut melihat orang itu adalah Qihu. Qihu mengeluarkan gelombang kekuatan energi spiritual dari telapak tangannya sembari berkata, "Zheng Niu, terimalah kematianmu." Namun saat gelombang energi spiritual menabrak tubuh Wang Ling, itu tidak memiliki kekuatan penghancur dan diserap oleh tubuh Wang Ling. Energi spiritual tubuh Wang Ling terisi kembali. Qihu segera muncul di depan Wang Ling, melayangkan tendangan yang diselimuti energi spiritual, menghantam dan memasuki tubuh Wang Ling sampai dia terbang jauh. Di saat itu juga, Qihu berkata, "Kakak Zheng melarikan diri ke tenggara." Melihat tindakannya, ekspresi Liu Wanfeng dingin. Leluhur klan iblis raksasa berteriak, "Qihu, apa yang kamu lakukan?" "Leluhur, kompas bintang itu adalah sesuatu yang aku berikan untuk Zheng Niu, bukan sesuatu yang dia curi. Aku Qihu adalah seorang pria sejati. Zheng Niu menyelamatkanku beberapa kali di alam surgawi, dan dia adalah temanku. Bagaimana aku bisa mengkhianatinya?" Leluhur klan iblis raksasa marah melesat maju. Qihu mengeluarkan kapaknya dan berteriak, "Kompas bintang itu tidak berguna bagi kita. Jadi bagaimana jika aku memberikannya kepada orang lain? Kamu sudah mengambil pedangnya, apakah itu tidak cukup?" Leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan sebuah tangan raksasa dan mengunci tubuh Qihu sampai dia tidak bisa bergerak. Leluhur itu juga berkata akan membunuh Qihu jika tidak memiliki darah murni. Jadi sebagai gantinya, dia akan memberikan Qihu hukuman pelatihan tertutup dengan rasa sakit luar biasa saat kembali ke klan. Dengan itu dia terus mengejar Wang Ling yang melarikan diri. Wang Ling telah memulihkan energi spiritualnya dengan bantuan Qihu dan menggunakannya untuk melarikan diri. Dia berkata, "Pedang surgawi dicuri. Jika aku hidup hari ini, aku harus mengambilnya kembali." Namun pada saat ini, Liu Wanfeng mengejar menyusul dan berkata, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan mengirimmu pada kematianmu." Dia mengangkat tangan kanannya. Kekuatan domain yang kuat melonjak dari ibu jarinya dan melesat. Wang Ling mengeluarkan domain hidup dan mati. Namun saat dua domain yang berbeda kekuatan bertabrakan, Wang Ling langsung muntah darah besar, tubuhnya jatuh dari langit. Tanda yang tampak seperti daun teh muncul di wajah Wang Ling. Setiap kali bersinar, tubuh Wang Ling akan melemah. Jiwa asalnya juga perlahan-lahan menghilang. Kemudian Liu Wanfeng menuju ke arah Wang Ling untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba retakan ruang besar hancur di atas langit. Peti mati hitam keluar dari langit dengan Sun Tai di atasnya sembari berkata, "Formasi penyegalan iblis surga dan kematian. Jika aku belum mengetahui formasi ini, akan sangat sulit untuk masuk." Sun Tai melihat leluhur klan iblis raksasa dan Liu Wanfeng. Dia berkata, "Zheng Niu, apakah kamu tidak punya pekerjaan lain selain membuat masalah?"
Bukankah kalian berdua tidak tahu malu bergabung untuk membunuh junior formasi jiwa? Setelah mengatakan ini, Sun Tai menyatakan akan membawa Wang Ling pergi. Li Yuanfeng tidak berani mengambil tindakan setelah diejek. Namun leluhur klan iblis raksasa berkata, "Tidak, orang ini harus mati dan mayatnya pasti milikku."